Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Penyembahanku, oh kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan.
kami Tuhan, ini kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya kami berikan padamu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami. Shkina Moya Namaste. Shkina Moya Namaste. Yang terbaik bagimu, genap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang saya pilih lagi surat Yohanes. Tadi Paulus, Yohanes. Yohanes ini disebut Rasul Kasih. Dia ngalamin langsung. Kalau dia ngalamin Yesus secara fisik. Nah dia nulis sesuatu tentang Yesus yang dia alami itu. Hari ini kita mau dengar, kita baca. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Ini terjemahan The Passion juga. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan. Ini kata wahyu di sini, disingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Sebentar. Kamu gak perlu tanya orang. Kamu tanya dia. Dia yang tahu bagaimana menyingkapkan kebenaran itu. Hebat gak? Lihat. Saya terusin ya. Dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Terus apa? Dia itu Yesus. Dia itu Roh Kudus itu. Akan menyampaikan pesannya sendiri. Tetapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Nah dia nggak kayak kita cari informasi. Nggak. Artinya ini nggak mungkin salah. Dia sampai yang sama apa yang Bapa bilang. Saya bisa bilang yang ngaco buat kamu. Tapi Roh Kudus akan bilang apa yang Bapa tahu tentang kamu. Keren nggak? Terusin ya. Gitu. Dia akan menyampaikan apa yang didengar dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan, lagi-lagi wahyu ini, secara profetik. Nah, ini ada di terjemahan The Passion. Apa profetik? Kalimat Allah. Wow, kamu bisa lihat gak kuasa yang hebat ini? Dia mengungkapkan secara profetik kepada kalian. Lihat kata ini. Apa yang akan datang.
Artinya kamu belum lihat sekarang. Dia kasih tahu. Saya terjemahin bebas. Kamu punya yang lebih dari dukun. Lebih dari paranormal. Masih ada yang pergi ke dukun? Gak usah angkat tangan, gak usah. Oke? Coba. Bayangin, lu anggap sakti. Dukun, sekolah kagak. Cuman karena dia, bayangin, mau sakit apa, mau pilek kayak, mau jerawat kayak, mau darah tinggi, mau semua. Obatnya cuma satu ke dukun, disembur. Baik enggak, bengek iya. Di sini bilang dia menyingkap yang akan datang. Kamu punya yang lebih dari itu. Dia singkapkan kamu tentang anakmu bagaimana. Kalau bicara orang tua, saya nggak punya model orang tua karena saya yatim piatu. Bagaimana saya besarin anak-anak saya? Nah, belakangan saya merasa gagal karena waduh kita korbanin anak-anak ya gitu. Tapi anak saya yang membenarkan, kita jalan berdua, dia bilang, anak saya dia sampai bilang, iya Pak, ya udah tahu Papa yatim piatu. Tapi buktinya hari ini Papa bisa sampai kayak gini. Saya cuma tahan aja, nggak mau nangis depan dia, diam aja Bang. Baru saya ngerti, oh iya. Kita memang mungkin punya masa lalu yang gak enak. Tapi begitu saudara lahir baru, Roh Kudus dia menyingkapkan semuanya. Lihat itu. Roh Kudus menyingkirkan selubung daging yang menghalangi saudara melihat apa yang harusnya Roh Kudus mau kamu lihat. Wah, bayangin. Kamu bisa lihat gak bahwa kamu anak Allah atau kamu masih goyang? Berarti ada selubung yang menutup itu. Satu lagi, Yohanes 1 ayat 16. Sekarang, lihat ini. Dari kepenuhannya. Tuhan gak taruh separuh-separuh, dikit-dikit, dicicil-cicil. Gak ada. Dari kepenuhannya, nyanya itu besar. Kita, tulis namamu di situ. Dipenuhi dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Artinya gini, ada jaminan selamanya buat kamu. Ada jaminan. Bayangin. Orang gak bisa jamin. Ini cuman kesaksian yang meneguhkan bahwa akhirnya saya mesti ke Ambon. Kalau saya mundur 30 tahun lebih, 40 mungkin. Ya, kami masih melayani. Kita hidup kontrak dari kontrak dia. Tiba-tiba saya dan istri diajak satu teman, dia bawa saya ke Bintaro waktu itu, wah perumahan hebat di sana. Dia yang tanda tangan, dia yang semuanya. Akhirnya ada rumah. Terus dia bilang gini, nih Chris, lu pakai sama Yoti. Sampai Yesus datang. Sedap gak tuh? Enak dong. Wih, kita udah bersyukur. Panggil papi bersyukur. 6 bulan diminta lagi. Berarti Yesus memang udah mau datang. Coba. Bayangin gimana? Bagaimana kita nggak ketakutan? Nah, artinya ayat ini mengingatkan saya. Coba lihat. Seketika, kita bisa mungkin lu hidup nggak benar, coba. Itu dia kan. Begitu ada kesusahan, kita hubungkan dengan semua yang jelek-jelek itu. Kamu bayang dengar Roh Kudus, dengar kamu investasinya Tuhan. Saya nangis, ya kita berdua. Tapi herannya kita berdua berjalan dalam goncangan itu. Nah, teman saya itu, hamba Tuhan Daniel Alexander, dia yang tahu visi kita. Kan saya dapat visi tahun 89. Pergilah ke timur. Gitu. Itu jam 3.45 pagi. Pergilah ke timur. Nah pas saya tahu itu Ambon tambah benci gue. Aduh Ambon. Nah gitu. Lihat tuh. Apa tuh? Itu kan daging. Bukan roh. Nah teman saya ini hamba Tuhan. Dia bilang, Chris. Semua hamba Tuhan punya rumah loh Chris. Cuma lo yang gak dapat rumah. Mungkin lu mau mesti ke Ambon. Nah itu dia tuh. Nah, itu baru saya ngerti, oh gitu.
Coba lihat itu. Nah, waktu saya ingat banget ada hamba Tuhan besar Reinhard Bongke datang di Senayan, papasan nama Pak Arifin. Terus dia cuma bilang, "Hey Chris, ikut aku ke timur yuk. Yuk, kita melayani timur aja, udah banyak hamba Tuhan di Jakarta." Oh, peneguhan satu demi satu sampai akhirnya kita di Ambon itu, gitu. Bayangin, anugerah yang berlimpah-limpah, gitu. Saya nggak jadi pengemis tuh. Iya, lihat itu. Nah, kita tuh anak gini. Kamu dan saya, kita anak-anak Allah. Mari saya bilang, itu bukan ide kita. Bukan. Makanya kita investasinya. Kita dipanggil anak. Wow. Nah, kalau ini jadi realita pengalaman kita. Yesus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. Nah, ini satu yang yuk kita praktek. Dibilang gini, firman menjadi manusia itu tentang Yesus. Firman telah menjadi manusia, jadi terbatas. Tapi di firman loh jadi manusia, oke? Sekarang Yesus invest semuanya kita. Dia buat semua, dia mati buat kita, dia tebus kita dari kutuk hukum Taurat. Habis itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari lihat perubahannya. Yesus, firman jadi manusia. Kita yang ditebus, sekarang kita manusia yang penuh firman. Harusnya itu. Berarti banyak yang belum seperti ini. Makanya kita masih goncang. Bukan gak boleh goncang. Kan goncang yang membuat kita teruji. Waktu kamu deal bisnis, kamu nanya siapa? Nanya dia? Atau kamu pakai sense bisnis kamu? Kamu pakai pengalaman-pengalaman kamu merasa udah jago? Gitu. Oke, kembali lagi ke surat Paulus. Kali ini buat jemaat di Roma. Pengen kepenuhan Yesus menjadi kepenuhan kita. Wih. Benar, itu yang saya bilang. Kamu punya lebih dari dukun, itu benar sekali. Nah, kalau tadi Korintus kota pelabuhan, sekarang Roma pusat dunia, kekuasaan dunia di situ. Lihat bagaimana Roh Kudus, bagaimana Tuhan mau menjangkau semua. Dari kota pelabuhan, kota dunia, semua. Dia mau semua orang selamat. Dia jangkau itu. Paling berpengaruh pada masa itu, itulah Roma. Sekaligus itu kota di mana Paulus jadi martir di situ. Dia nggak takut menghadapi semuanya, gitu. Tapi di surat Roma itu kalau kamu lihat dia bicara tentang keselamatan yang indah. Tentang kasih karunia, tentang Roh Kudus. Tentang semua yang bukan berasal dari kekuatan manusia. Waktu saya gara-gara riset ini, saya sekarang tiap hari baca Roma baca aja dulu. Saya pengen tenggelam di dalam surat-surat ini. Wow, di Roma tuh Paulus jelasin, nah nggak ada kekuatan kamu. Semua dari dia. Dan dia bilang, yang baik ingin kubuat, tapi yang jahat yang jadi. Kenapa? Dia mau coba pakai cara dia. Pakai kekuatan dia. Kira-kira gitu. Nah, Roma 5 ayat yang kelima. Ya, gitu. Saya ambil terjemahan The Passion juga. Nah, dia bilang gini, pengharapan ini bukan angan-angan. Keren banget. Yang mengecewakan. Jadi nggak ada satupun dari Tuhan yang akan mengecewakan kamu. Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan. Udah belum? Yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nggak apa-apa orang boleh benci kamu. Dia nggak benci kamu. Dia tinggal di dalam kamu. Bahkan waktu kamu salah, dia nggak tinggalin. Ini indah kalau kamu ngerti ini. Bisa nggak kita? Sangat bisa lah. Loh, Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh. 7 kali itu sebenarnya dia bilang 7 itu angka sempurna. Lu jatuh sampai sangat sempurna jatuhnya. Nah gitu.
Tapi dia bangkit lagi. Yang itu. Ternyata si kunyuk ini saya baru sadar kira-kira 10 hari ini. Gitu. Ternyata setan tuh panjang sabar loh. Dia gini, lu masih kuat, dia sabar. Dia tunggu lu lemah. Dia panjang sabar, dia tunggu. Kapan? Oh dia udah tahu. Oh di sini, coba gue saudara ini. Masih kuat, sabar dulu. Dia sabar banget. Sampai kamu lemah, buka celah, baru dia masuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Coba lihat. Wow. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan itu bukan angan-angan. Mengalir ke dalam hati melalui Roh Kudus. Dia selamanya. Roma 7 ayat 6. Tetapi karena sekarang kita sudah, lihat sudah, kata sudah penting. Kita sudah dibebaskan sepenuhnya dari kuasa hukum Taurat. Ini penting banget. Jangan balik-balikin itu ke dalam kamu. Ada di kata terkutuk ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan daripada Injil. Di perjanjian lama itu ada. Yesus menjadi kutuk ganti kamu. Kenapa lu percaya terkutuk sekarang? Kamu akan dapat apa yang kamu percaya. Karena kamu percaya, titik. Makanya saya bilang si kunyuk itu panjang sabar. Nah, dia tunggu begitu kamu lemah, dia masukin konsep ini. Kamu yang nuduh diri kamu terkutuk karena alasannya masuk akal. Kamu sedang jatuh. Masuk akal untuk kamu percaya. Nah makanya bilang coba kembali. Ingat tadi. Semua positif. Ada gak yang jelek? Dari tadi baca surat-surat. Itu sumber. Jangan lepas terus. Iya saya biasa. Kamu bisa balik kepada siku. Lu tunggu ya, gue bangkit. Nah, bilang gitu. Katakan buat masalahmu. Wah, kalau enggak, waduh menyerah. Udah gak mungkin. Nah, akhirnya apa? Pakai topeng supaya kelihatan orang bagus. Gitu. Dibebaskan dari kuasa hukum Taurat. Apa yang salah dengan hukum Taurat? Nggak ada. Tapi dia hukum. Itu sampai berhenti di situ. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Kamu bisa? Kasih karunia, Roh Kudus memberi kesempurnaan kepada orang berdosa. Bukan menuntut. Menuntun kita pada seluruh kebenaran. Itu karya Roh Kudus. Menginsafkan kita akan dosa. Jadi waktu kamu jatuh, terus kamu ada rasa, aduh kenapa kok. Itu kan Roh Kudus bikin kamu menyesal. Kalau gak ada Roh Kudus, lu gak menyesal. Gak ada menyesal. Lihat itu. Kita dibebaskan sepenuhnya, gak separuh-separuh. Dari kuasa hukum Taurat, supaya sekarang kita dapat melayani Allah dengan menjalani kehidupan yang baru dari kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Apa di sini? Yesus tukar hidupnya dengan hidup kita. Pertukaran itulah yang jadi identitas kita. Oke, kembali tadi ada dua jenis manusia level. Manusia daging, manusia jiwa, manusia duniawi, manusia daging. Ini yang terakhir. Paulus tulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, luar biasa ini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Stop, tanya dirimu. Siapa yang bisa tahu? Dosen siapa? Orang hebat sekolah di mana? Yang bisa tahu pikiran Tuhan? Bahkan dia bilang gini. Sehingga dia dapat menasihati dia. Ada yang bisa nasihatin Tuhan? Kira-kira. Lihat ini rasul. Yang waktu dia hidup dalam dimensi spirit. Penutupnya gini.
Tetapi saya suka ini. Wow. Kami, tulis nama saudara. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aduh. Kata anthropos pneumatikos. Kami memiliki pikiran Kristus. Kamu ada dengan goncangan, kamu ada di mana, kamu masuk dengan manusia yang memiliki pikiran Kristus. Kamu berjalan sebagai manusia yang punya pikiran Kristus. Jadi waktu orang, kan dia bilang, kamu menonton orang rebah di kiri dan kanan. Kan dia bilang, masuk bilang. Ini gak ada urusan dengan jasa apa yang kamu, urusan cuma satu. Kamu mau percaya dia, kamu mau, iblis tuh gak benci menolak orang baik, yang hidupnya bermoral baik. Iblis gak benci. Dia gak melawan. Dia mau cuma buat orang jangan percaya Yesus. Jadi orang baik tapi binasa. Oh itu loh, dia enggak loh, yang ibu-ibu semuanya, enggak, orang baik-baik. Tapi menolak, kayak tadi kan, tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Yang dia cuma mau buat, lu enggak percaya Yesus, karena itu juru selamat. Dia gak mau sendirian di neraka, dia butuh teman. Lihat itu. Dan kadang-kadang kita tertipu lihat orang baik. Baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Investasi Tuhan adalah kita. Mari, worship team silakan naik. Kenapa? Sebab Roh Kudus memilih diam di dalam kita. Itu yang membuat kita diubah menjadi manusia yang penuh dengan firman. Dan memiliki pikiran Kristus.